Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Evita Muslimaisnanda Putri. Hari ini akan mengajarkan atau menjelaskan tentang kebutuhan dasar yaitu personal hygiene. Tujuannya yang pertama adalah secara umum pada akhir tatap muka mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip personal hygiene dalam pemenuhan kebutuhan dasar klien dengan tepat. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan kebutuhan perawatan diri. Mahasiswa mampu menjelaskan asuhan keperawatan klien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan perawatan diri. Sebelum masuk ke materi personal hygiene, saya akan mereview ulang tentang teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Dalam teori ini terdapat 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia. Diawali yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, kemudian naik menjadi kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan yang paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis. Di sini, manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu dibanding kebutuhan lainnya. Nah, apa saja kebutuhan fisiologis itu? Ada kebutuhan nutrisi, yaitu untuk makan, kebutuhan pemenuhan cairan, yaitu kebutuhan untuk minum, kebutuhan eliminasi, kebutuhan tidur, kebutuhan seksualitas, kebutuhan oksigenasi, dan juga kebutuhan untuk perawatan diri, yaitu kebutuhan personal hygiene. Nah, setelah kebutuhan fisiologis ini terpenuhi, manusia akan memenuhi kebutuhan yang lebih atas, yaitu kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan manusia akan melakukan segala cara agar hidupnya aman setelah kebutuhan dasar atau fisiologisnya terpenuhi. Setelah itu akan memenuhi kebutuhan kasih sayang, saling mencintai, saling dicintai untuk memenuhi kebutuhan harga dirinya, dan puncaknya manusia akan mendapatkan atau mencapai kebutuhan yang paling tinggi, yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri, menunjukkan bahwa dirinya ada atau unggul dibanding manusia lain. Kembali ke materi personal hygiene. Apa definisi personal hygiene? Personal hygiene adalah perawatan diri yang dilakukan seseorang guna memelihara kesehatan. Contohnya seperti mandi, oral hygiene, cuci muka, shampooing, dan sebagainya. Personal hygiene ini dipengaruhi oleh apa saja? Ada 4 faktor yang mempengaruhi kebutuhan personal hygiene. Yang pertama adalah cultural atau budaya. Budaya di sini mempengaruhi cara perawatan diri masyarakatnya. Contoh, budaya timur yang membiasakan bahwa setelah bangun tidur, seorang harus segera mandi. Kalau di daerah lain atau di budaya barat menjelaskan atau membiasakan bahwa seseorang hanya dibiasakan bangun tidur, cuci muka, lalu gosok gigi. Kemudian faktor yang kedua yaitu familial atau keluarga. Keluarga juga akan mempengaruhi kebutuhan personal hygiene. Contohnya, keluarga A menerapkan sebelum tidur cuci kaki, cuci tangan, dan gosok gigi dari kecil. Maka orang tersebut akan terbiasa melakukan personal hygiene seperti itu. Kemudian sosial juga akan mempengaruhi kebutuhan personal hygiene. Individual, secara individu, manusia memiliki kebiasaan cara melakukan personal hygiene yang mungkin berbeda dengan individu yang lainnya. Slide berikutnya. Seseorang mungkin atau tidak mungkin menyadari kebutuhannya akan personal hygiene. Gangguan pemenuhan kebutuhan personal hygiene ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem tubuh, seperti misalkan pasien atau seorang yang jarang melakukan kegiatan oral hygiene atau kebersihan gigi, dia akan beresiko tinggi terjadi gingivitis atau misalkan perdarahan pada gusi dan sebagainya. Ketika seseorang sakit gangguan pemenuhan kebutuhan personal hygiene akan menjadi kebutuhan yang sekunder terhadap gangguan fungsi tubuh yang lain. Maksudnya apa di sini? Bahwa kebutuhan sekunder ini menjadi kebutuhan yang kedua atau belum dianggap utama atau penting karena akan memikirkan kondisi penyakitnya terlebih dahulu. Apa kemudian tujuan personal hygiene? Yang pertama pasti, dengan personal hygiene kita akan meningkatkan kebersihan. Dengan personal hygiene kita akan menciptakan kenyamanan dan relaksasi. Dan yang penting adalah dengan personal hygiene kita akan meningkatkan self-image, yaitu citra diri kita. Nah,
Apa peran perawat? Perawat di sini berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar personal hygiene klien sesuai tingkat ketergantungannya untuk mencapai kemandirian yang optimal. Beberapa peran perawat yang pertama adalah caregiver, memberi asuhan keperawatan, educator, mengedukasi, sebagai advokat, sebagai manajer, sebagai agen pembaharu, dan researcher atau sebagai peneliti. Tadi disebutkan bahwa perawat berperan memenuhi kebutuhan personal hygiene sesuai dengan tingkat ketergantungan pasien. Di sini dijelaskan tentang klasifikasi tingkat ketergantungan perawatan diri. Ada 5 tingkatan, dimulai dari tingkat 0, yaitu apabila klien mampu mengawali dan menyelesaikan aktivitas secara mandiri. Kemudian tingkat 1, apabila klien membutuhkan bantuan minimal, klien bisa menyelesaikan 75% pekerjaannya dan dapat menggunakan alat bantu sendiri. Tingkat 2, apabila klien membutuhkan bantuan sedang, perlu supervisi, dan pasien atau klien menyelesaikan 50% pekerjaannya. Tingkat 3, apabila klien membutuhkan banyak bantuan dari orang lain maupun alat bantu, menyelesaikan kurang dari 25% pekerjaannya secara mandiri. Tingkat 4, kita sebut dengan istilah total care, yaitu klien sepenuhnya tergantung pada orang lain, sama sekali tidak dapat berpartisipasi secara aktif. Contohnya misalkan pada pasien yang mengalami keterbatasan aktivitas dikarenakan paraplegi atau kelumpuhan karena CVA, sehingga pasien tersebut masuk dalam kategori total care atau tingkat 4. Tipe-tipe personal hygiene. Ada 4 tipe-tipe personal hygiene. Yang pertama yaitu early morning care, yaitu perawatan di awal pagi. Contohnya, misalnya baru bangun tidur kita langsung wudhu untuk sholat subuh, kemudian cuci muka, gosok gigi, dan mandi. Yang kedua adalah morning or after breakfast care. Ya, di sini perawatan pagi atau setelah sarapan. Contohnya BAK, memenuhi kebutuhan untuk eliminasi, kemudian gosok gigi setelah breakfast atau setelah sarapan atau setelah makan pagi. Yang ketiga adalah afternoon care, yaitu perawatan di siang hari. Contohnya BAK, BAB, mandi siang atau mandi sore, kemudian wudhu untuk orang Islam yaitu biasanya sebelum melakukan sholat duhur. Kemudian yang keempat, evening or hour of sleep care. Di sini yaitu perawatan sore, petang, atau 1 jam sebelum tidur. Biasanya contohnya yaitu cuci tangan, cuci kaki, cuci muka sebelum tidur, atau gosok gigi sebelum tidur. Keempat ini merupakan tipe-tipe personal hygiene. Apa saja komponen personal hygiene? Dimulai dari kulit, rambut, kuku tangan kaki, oral, yaitu mulut, nasal, hidung, mata, telinga, dan perineal genital atau alat kelamin. Nah, bagaimana prinsip praktek tindakan personal hygiene? Untuk melakukan tindakan personal hygiene, yang pertama, kita sebagai perawat perlu mengkaji dulu. Mengkaji kebutuhan dan tingkat ketergantungan atau kemampuan klien akan tindakan. Yang kedua, periksa catatan medis yang berhubungan dengan indikasi dan kontraindikasi tindakan. Apakah kemudian personal hygiene ini merupakan indikasi yang harus dilakukan oleh pasien atau menjadi kontraindikasi? Harus kita periksa terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Yang ketiga, jelaskan prosedur dan tujuan tindakan ke klien. Kita harus menjelaskan prosedurnya seperti apa, tujuan melakukan personal hygiene pada pasien seperti apa. Yang keempat, kita siapkan alat, posisikan klien dan lingkungan yang aman dan nyaman, serta jaga privasi klien. Yang keenam, sebelum melakukan tindakan, kita harus melakukan yang namanya cuci tangan. Yang ketujuh, perhatikan respon klien selama tindakan. Ketika kita melakukan tindakan, kita harus berkomunikasi dengan pasien. Kita mengetahui respon pasien, sehingga kita tahu apakah tindakan kita sudah sesuai atau belum. Yang kedelapan, pertahankan komunikasi asertif selama tindakan. Yang kesembilan, dokumentasi tindakan, respon, dan kepuasan klien, serta temuan selama tindakan.
Berikutnya, kita akan membahas tentang proses keperawatan. Apa itu proses keperawatan? Proses keperawatan di sini adalah langkah-langkah dalam kita melakukan tindakan keperawatan. Yang pertama kita lakukan adalah pengkajian, mencari data, mencari informasi pada pasien melalui wawancara, melalui pemeriksaan fisik, dan sebagainya. Yang kedua, kita menentukan diagnosa keperawatan. Yang ketiga, kita menentukan intervensi keperawatan, yaitu perencanaan tindakan keperawatan. Yang keempat adalah kita melakukan implementasi, melaksanakan tindakan keperawatan yang sudah direncanakan saat intervensi. Dan yang kelima adalah evaluasi keperawatan. Oke. Yang pertama kita bahas dulu tentang keperawatan kulit. Yang pertama kita lakukan pengkajian, yaitu kita lakukan nursing history. Kita kaji dulu kebiasaan perawatan kulit yang sering dilakukan oleh pasien. Kita kaji dulu kemampuan perawatan diri pasien dan kita kaji dulu masalah kulit yang dialami oleh pasien. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan fisik. Kita cek warna kulitnya, kita cek teksturnya, kita cek turgor kulitnya, kita cek suhu tubuh, kita cek keutuhan jaringan kulit, dan kita cek kelembapannya. Kemudian kita identifikasi resiko. Apa yang menyebabkan dia mengalami permasalahan tersebut? Apakah karena perubahan status nutrisi? Apakah karena imobilitas? Apakah karena perubahan status hidrasi? Apakah karena perubahan sensasi? Apakah adanya sekresi atau ekskresi di kulit? Apakah karena penggunaan alat mekanis? Atau apakah karena terjadi perubahan sirkulasi? Sehingga muncul diagnosa keperawatan pada pasien, yaitu defisit perawatan diri. Bisa muncul diagnosa keperawatan lain seperti gangguan integritas kulit, gangguan integritas jaringan, gangguan konsep diri, serta kurang pengetahuan. Apa yang kemudian menghubungkan defisit perawatan diri berhubungan dengan kurang motivasi, defisit kognitif, visual, dan sensasi, nyeri, intoleransi aktivitas, gangguan sirkulasi, gangguan nutrisi, immobility, paparan terhadap iritan, perubahan cairan, masalah kulit, regimen terapeutik, kurangnya pengalaman. Ini kita pilih salah satu sesuai dengan kondisi pasien. Contoh masalah keperawatan yang kita ambil adalah defisit perawatan diri. Kita cek dulu penyebab pasien mengalami defisit perawatan diri itu apa? Atau apakah karena gangguan muskuloskeletal, gangguan neuromuskuler, kelemahan, gangguan psikologi psikotik, atau penurunan motivasi dan minat. Nah, kapan kemudian kita menentukan masalah diagnosa defisit perawatan diri? Ketika muncul yang namanya ada tanda. Yang pertama adalah tanda mayor, yaitu tanda yang harus muncul atau dimunculkan pada pasien. Yaitu tanda subjektif, pasien menyatakan pasien menolak melakukan perawatan diri. Secara objektif, kita akan kaji apakah pasien mampu mandi atau tidak, mampu mengenakan pakaian atau tidak, mampu makan sendiri atau tidak, mampu ke toilet sendiri atau tidak, mampu berhias secara mandiri atau tidak. Yang berikutnya adalah data yang harus kita dapatkan, pasien mengalami minat melakukan perawatan diri yang kurang. Nah, pada pasien seperti apa yang kemudian mengalami defisit perawatan diri? Kondisi klinis terkait seperti stroke, cedera medula spinalis, depresi, artritis reumatoid, nyeri sendi, retardasi mental, gangguan mental, delirium, penurunan kesadaran, demensia, pikun, gangguan amnestik, schizofren, gangguan psikotik atau gangguan jiwa, serta fungsi penilaian terganggu. Nah, untuk intervensi keperawatan atau rencana keperawatannya yang harus kita lakukan, pertama adalah bertujuan meningkatkan kebersihan kulit, memelihara integritas kulit, memelihara sirkulasi kulit, dan meningkatkan konsep diri dengan kriteria hasil bahwa nanti setelah kita melakukan tindakan keperawatan, pasien memiliki kondisi kulit yang utuh, kemerahan, halus, lembut dan lembab, turgor jaringan baik, perfusi baik, mendemonstrasikan tindakan personal hygiene, pasien mengekspresikan rasa puas, dan pasien menyebutkan faktor yang berhubungan dengan penyakit. Intervensi dan implementasi tindakan yang bisa kita lakukan untuk pasien yang mengalami kondisi defisit perawatan diri. Yang pertama, ketika pasien tidak bisa mandi, kita harus memandikan klien. Kita harus sibin pasien secara teratur. Yang kedua, kita lakukan perawatan kulit. Misalkan dengan memberikan hand body lotion, kita berikan bedak,
Kemudian perawatan perineal, yaitu perawatan di area kelamin. Kita harus tetap membersihkan area kelamin pasien dikarenakan merupakan pembuangan atau eliminasi. Yang keempat, kita bisa lakukan back rub, pijatan-pijatan pada punggung pasien. Yang kelima, kita berikan health education, yaitu pendidikan kesehatan. Nah, untuk perawatan kuku, tangan, dan kaki, kita kaji kebiasaan perawatan kuku, tangan, dan kaki pasien, kebiasaan kemampuan perawatan kuku, tangan, dan kaki, dan apa masalah kuku, tangan, dan kaki pada pasien. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik. Kita cek bentuk, ukuran, terjadi edema, tenderness, status sirkulasi, bau, dan kebersihannya. Apa yang kita lakukan? Kita bisa lakukan perawatan kuku, tangan, dan kaki, dan pemberian edukasi atau promosi kesehatan. Berikutnya perawatan oral, yaitu perawatan mulut. Kita kaji dulu bagaimana kebiasaan perawatan oralnya, bagaimana kemampuan perawatan oralnya, dan masalah oral yang ada di mulut. Pemeriksaan fisiknya, kita cek jumlah, bentuk, keutuhan, apakah terjadi karies, terjadi edema, pendarahan, protesa, palatum, kita cek palatumnya, dinding-dinding rahangnya, lidah, kebersihannya, kelembapan mukosanya, dan pengeluaran saliva atau air ludah. Yang sering terjadi kalau pasien mengalami masalah di oral, yaitu yang pertama adalah pasien dengan pemasangan NGT atau selang makanan yang dimasukkan melalui hidung. Kemudian pemasangan terapi oksigen. Yang kedua adalah klien dengan post-op bedah mulut. Yang ketiga, klien yang mengalami perubahan nutrisi. Yang keempat, pasien mengalami kecemasan dan karena obat-obatan. Intervensi yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, kita lakukan oral hygiene care secara teratur. Kita lakukan pembersihan mulut, yaitu dengan cara dengan cara menggosok gigi pasien, oral hygiene pada pasien sadar dan tidak sadar. Yang kedua yaitu kita lakukan health edukasi. Kita ajarkan bagaimana cara oral hygiene. Bisa pada pasien kalau pasien sadar, bisa kita ajarkan pada keluarga pasien apabila pasien mengalami penurunan kesadaran. Berikutnya perawatan rambut. Kita kaji sama seperti biasanya, kita kaji kebiasaan perawatan rambut seperti apa, kemampuannya bagaimana, serta masalah rambut pada pasien. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisiknya, apakah ada kerontokan, ketombe, ketebalan, pertumbuhan, distribusi, lesi, kadar minyak, dan tekstur rambutnya. Yang kita lakukan, kita bisa lakukan shampooing. Shampooing bisa kita lakukan pada pasien yang sadar maupun tidak sadar. Kalau pasien yang tidak sadar, kita bisa lakukan shampooing di tempat tidur. Dan kita lakukan health edukasi, kita ajarkan pada pasien dan keluarga. Untuk perawatan mata, telinga, dan hidung, kita kaji kebiasaan perawatan mata, telinga, hidung pasien, kaji kemampuan perawatan mata, telinga, dan hidung, serta kaji masalah mata, telinga, hidung yang terjadi pada pasien. Pemeriksaan fisiknya, kita cek bentuk anatominya, simetris, fungsi, alat bantu yang digunakan, cairan produksinya, lesi, dan tanda-tanda infeksi yang muncul pada mata, telinga, dan hidung. Ini ada diagnosa-diagnosa keperawatan lain yang bisa kita ambil kalau pasien mengalami gangguan personal hygiene. Penataan lingkungan sekitar pasien. Saat kita melakukan tindakan personal hygiene, kita juga harus menata lingkungan sekitar pasien. Kita harus cek kelengkapan alat dan kemudian kegunaan fungsi alat tersebut. Seperti di bed, kita harus cek matras, kita harus cek setrailsnya, apakah ada footboard, papan untuk kaki, kemudian tombol untuk mengganti posisi bed, kemudian meja yang ada di bedside atau meja yang ada di samping bed, kemudian alat-alat seperti lampu, bel, dan saklar. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan personal hygiene. Apakah ada yang ditanyakan? Untuk pertanyaan selanjutnya bisa kemudian kita sambung di room chat untuk perkuliahan personal hygiene. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.